hidupku pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah, hingga Ia datanglah. Amin. Hai, salam pertemuan dan indah pada waktunya. Pada kali ini saya mengambil kesempatan untuk bersama Anda dalam beberapa menit. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya senang membawa kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini untuk kami belajar merenung firman-Mu. Apapun yang kami renungkan pada kali ini akan membuatkan kami lebih dekat kepadamu. Dan terima kasih mengampuni dosa kami, dan terima kasih penyertaan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada kali ini saya akan membawakan satu pelajaran yang bertajuk pergumulan untuk tetap setia. Dan saya senang mengambil kutipan di dalam Rut pasal 1 ayat 1 hingga 22. Dan cerita ini akan menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita jadikan satu pengalaman ataupun nasihat yang baik melalui pengalaman daripada orang-orang yang berkenaan dalam cerita ini. Baik, di dalam Rut 1 ayat 1 hingga 22 ini menceritakan tentang kehidupan keluarga Elimelek dan istrinya Naomi. Oke. Ketika tanah Israel ditimpa kelaparan pada suatu ketika dahulu, keluarga Elimelek telah berpindah ke satu tempat, yaitu di Moab, untuk mencari tempat di mana mereka dapat sumber makanan. Ketika mereka berada di Moab, dan ketika anak-anak mereka ini ada 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilion, berada bersama-sama di tanah Moab, hidup di sana sebagai orang asing, sempat mengawini gadis Moab, di mana masing-masing mereka bernama Orpa dan Rut. Namun tidak lama kemudian Elimelek telah meninggal dunia, dan tinggallah Naomi serta kedua menantunya dan anaknya. Namun tidak lama kemudian anaknya yang 2, yaitu Mahlon dan Kilion, juga turut mengikuti jejak ayahnya. Mereka telah meninggal. Tidak pasti apa penyakit yang menimpa, tetapi di dalam cerita ini anaknya yang 2 itu juga turut meninggal dunia. Betapa hancurnya, betapa sakitnya hati
istri yang kehilangan suami, Naomi yang begitu mengharapkan kasih sayang, bantuan, pertolongan daripada seorang suami. Begitu juga menantu, yaitu Orpa dan Ruth. Naomi sebagai mertua tidak sanggup melihat mereka begitu bergumul di dalam kehidupan karena kehilangan suami mereka yang tersayang. Naomi telah mengambil keputusan untuk mau kembali ke tempat asalnya karena keadaan yang mungkin sentiasa menghantui hati dan pikiran dia. Lebih baik kembali ke tempat asal. Jadi pada suatu ketika Naomi mengajak kedua menantunya untuk bergerak kembali ke tempat asalnya. Namun sewaktu dalam perjalanan, Naomi telah menyadari bahwa perlunya kedua menantu, yaitu Orpa dan Ruth, kembali ke tempat asal mereka, yaitu di dalam keluarga, kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Karena dia tahu sekalipun mereka akan turut serta Naomi kembali ke tempat asal, mereka tidak akan mendapat apa-apa, malah mungkin mereka akan menjadi lebih sukar lagi di dalam kehidupan. Jadi apa yang berlaku setelah Naomi menyatakan hasrat dia, meminta kedua menantunya untuk kembali kepada keluarga mereka? Apa yang berlaku? Orpa dan Ruth pada mulanya tidak sanggup untuk meninggalkan Naomi sendirian untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka menangis dan memeluk Naomi sebagai mertua mereka. Tetapi apabila Naomi memberi mereka nasihat, memberi mereka kekuatan bahwa Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada mereka serta perlindungannya kepada mereka, maka Orpa akur dengan nasihat Naomi untuk kembali. Tetapi satu pelajaran yang sangat baik, yang sangat penting yang kita boleh pelajari pada petang ini, yaitu bagaimana Ruth sendiri membuat pengakuan setelah diberi arahan untuk kembali ke rumahnya. Dan saya senang untuk membacakan ayat tersebut di dalam Rut 1 ayat 16 hingga 17. Saya akan baca di sini. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Nah, saudara dan saudari, kata-kata yang diluahkan oleh Ruth terhadap mertuanya begitu luar biasa. Anda dan saya, apabila kita memikirkan situasi di dalam kehidupan kita, bagi pihak kita
kita menghadapi situasi yang sama, apakah jawaban kita terhadap mertua kita sekiranya peristiwa-peristiwa itu berlaku di dalam kehidupan kita? Tentu sangat sukar bagi kita untuk memberi satu jawaban yang terbaik untuk diluahkan. Tetapi Ruth telah memberikan satu keputusan yang sangat baik, bukan daripada diri dia sendiri, tetapi kasih daripada Tuhan yang dia telah pelajari. Pelajaran-pelajaran mungkin di dalam keluarga Naomi yang dia perlihatkan kepada menantu-menantunya dahulu, telah mengalir di dalam kehidupannya, telah mempelajari satu pengalaman bersama mertuanya, bahwa mungkin keluarga ini telah menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara dan saudari, untuk kita pada saat ini, bagaimana kita mengambil keputusan di waktu pergumulan itu berlaku di dalam kehidupan kita? Apakah jawab kita? Apakah kita masih setia apabila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan itu? Yang tentunya, bagaimana kita setia kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, kesusahan kita, baik kematian, baik kemiskinan, baik kehilangan, dan segala-gala. Dan pada saat ini, di dunia kita ini yang banyak telah merenggut nyawa oleh sebab pandemik COVID-19. Bagaimana seseorang itu boleh mengekalkan iman, kesetiaan dia kepada Tuhan apabila dia bergumul, dan apabila seolah-olah dia tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Tetapi seperti mana Ruth yang telah membuat satu keputusan yang terbaik, biarlah kita juga pada saat ini, apabila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang menggoncangkan kehidupan kita, kita juga boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk Tuhan, bahwa kita tetap setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang. Saya ingin memetik lagi satu petikan di dalam Alkitab. Saya bacakan ayat ini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah, di sini menekankan kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, tindakan kita. Itulah cara mengasihi yang baik, yang tepat bagi Tuhan. Bukan luahan, tetapi tindakan yang betul, seperti mana tindakan Ruth. Jadi semoga renungan pada petang ini, firman yang telah saya bacakan, akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Walaupun pelajaran itu terlalu ringkas, tetapi kami percaya firman Tuhan, pengalaman daripada Ruth bersama mertuanya akan menjadi satu pengalaman, satu nasihat yang baik di dalam kehidupan kami, untuk mengekalkan setia kami kepada Tuhan, hormat kami kepada Tuhan, dan juga kepada saudara-saudara kami, mertua kami, dimanapun kami berada. Saat kami menghadapi badai kehidupan, pada saat ini kami berserah di dalam kuasa tangan-Mu, campur tangan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menghibur setiap umat-Mu
yang sedang bergelut di dalam kehidupan kita menghadapi kesukaran wabah coronavirus, dan juga mengekalkan iman kami terus setia kepada kiranya Tuhan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami, memberkati kami dengan pelajaran tadi, dan kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.